Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi atau malam. Hari ini, untuk kali ini saya akan memberikan materi lanjutan untuk perkuliahan kita, pengoleksinya waktu diskrit. Untuk materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai Z transform ya. Jadi Z transform ini lanjutan dari TFVD atau transformasi Fourier waktu diskrit. Kemudian nanti setelah materi ini kita akan belajar mengenai sampling ya. Oke, baik, kita mulai saja. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai Z transform. Jadi dari mulai sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai DTFT, kemudian kali ini kita akan belajar mengenai Z transform. Baik, untuk Z transform sendiri dia adalah transformasi dari mengubah dari suatu sinyal diskrit ke suatu domain frekuensi ya, domain frekuensi dan atau frekuensi kompleks, di mana untuk yang DTFT kita menggunakan E pangkat J omega. Kalau untuk transformasi Z ini kita akan menggunakan Z pangkat minus N ya, Z pangkat minus N. Jadi kalau untuk merubah dari suatu domain diskrit ke domain Z atau frekuensi kompleks, kita kalikan dengan Z pangkat minus N. Kemudian kalau dari kawasan frekuensi kita mau kembalikan lagi ke domain waktu diskrit, kita pangkatkan dengan Z pangkat N minus 1 ya. Seperti ini. Kemudian dikalikan dengan konstanta 1/2 Pj. Nah, ini sudah ketentuannya. Baik, untuk materi kali ini kita akan mungkin sampai ke mana? Sampai ke sifat-sifat daerah konvergensi saja ya untuk transformasi Z, kemudian mungkin langsung ke ekspansi pecahan parsial. Kalau untuk yang sifat-sifatnya dan sifat-sifat transformasi Z ini bisa Anda ini ya, pelajari sendiri ya. Nanti akan saya langsung ke sini ya, pendahuluan transformasi Z, pasangan transformasi Z, kemudian sifat-sifat daerah konvergensi, kemudian sampai ke pecahan parsial, ekspansi dari pangkat, dan fungsi transfer. Baik, untuk representasi tadi sudah saya jelaskan, kita langsung masuk saja ya. Jadi ini kita punya transformasi Z, jadi ini untuk suatu sinyal diskritnya Xn, kita kalikan dengan Z pangkat minus N, dia akan menjadi satu sinyal di domain frekuensi kompleks ya, XZ, di mana Z ini adalah paubah kompleks. Dia sebenarnya itu adalah kita lihat di sini dari buku Hayes, Saum Hayes ya. Jadi sebenarnya kalau untuk jadi sebenarnya dia berbentuk seperti ini. Jadi untuk suatu transformasi Z, XZ ya, itu bisa disama dengan X dalam kurung E pangkat J omega ya, atau DTFT, dengan Z-nya sendiri adalah E pangkat J omega. Sehingga untuk kasus Z ini kasus khusus di mana Z-nya ini untuk isi sebenarnya berisi R pangkat E pangkat J omega. Jadi ada R-nya di sini. R-nya. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini untuk J pangkat omega, omeganya sendiri itu merupakan frekuensi angular ya. Jadi W pangkat omega, maaf kok omega itu sama dengan 2pi F-nya kan ya. Jadi frekuensi angular. Jadi kalau digambarkan ini bisa mulai dari 0 pi per 2 pi sampai 2pi, pi 3pi per 2, kemudian ini sampai 2pi. Jadi ini value-nya dari E pangkat J omega itu dari 0 sampai pi. Jadi
di DTFT agar suatu transformasi itu ada ya. Jadi unit circle-nya harus ada di dalam region convergence. Ya. Region of convergence-nya ini adalah ini, yang lingkaran ini, unit circle ini. Jadi harus di dalam satu region convergence untuk bisa hasil transformasinya itu ada. Jadi kalau Anda lihat di sini Z sendiri ya R pangkat EJ omega itu sebenarnya ada realnya, ada imajinernya ya. Jadi kalau dilihat di sini seperti ini, kalau dibuat region gambaran dari bidang Z-nya, bidang kompleks Z-nya itu ada unit circle, kemudian ada realnya, kemudian ada imajinernya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk bidang Z adalah bidang kompleks ya. Jadi Z sama dengan R pangkat J omega. Dengan R itu sama dengan 1. Dan Z itu sama dengan E pangkat J omega. Dan ini disebut sebagai unit circle. Lingkaran satuan ya bahasa Indonesianya. Jadi TFWD itu adalah hal khusus dari transformasi Z ya, di mana R-nya itu nanti nilainya itu tidak sama dengan 1. Kalau Z ini kan R-nya sama dengan 1 atau lingkaran satuan. Tapi kalau untuk yang DTFT itu dia R-nya tidak sama dengan 1. Sehingga ini di sini kita akan bermain-main dengan ininya, batasnya ya. Jadi harus kurang dari 1. Kalau Anda masih ingat dengan mathematics toolnya ini ya, jadi series ini kita akan gunakan lagi ya. Jadi kita akan ke arah konvergensi. Jadi konvergensinya itu untuk yang nilainya adalah kurang dari 1 ya. Jadi kalau ini batasnya untuk yang deret ini kan dia konvergen harus kurang dari 1 ya. Jadi untuk nilainya A ini sama dengan minus 1 sampai 1. Jadi dia ada di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke sini. Jadi lingkaran satuan Z itu sama dengan E pangkat J omega. Kemudian untuk suatu domain waktu Fourier ya, Fourier, transformasi Fourier waktu distrik, kita punya xn-nya sama dengan E pangkat J omega n, deretnya untuk tiap n-nya. Kemudian TFWD ini adalah hal khusus dari transformasi Z. Ya, Z-nya tadi R-nya sama dengan 1. Nah, darah konvergensinya ini harus kurang dari tidak terhingga, sehingga itunya kalau kita buat seriesnya dia harus A-nya, kalau buat series yang dari series tadi maka A itu harus kurang dari 1 ya. Nah, ini adalah lingkaran satuan ini atau daerah konvergensi itu adalah daerah di mana transformasi Z itu mempunyai suatu nilai. Kemudian ini proses untuk membalik dari XZ, domain frekuensi kompleks, ke domain waktu diskrit. Itu kita kalikan dengan Z pangkat N minus 1. Kemudian untuk suatu area tertutup C. Ya, jadi dia kalau integral tertutup C, jadi suatu wilayahnya karena dia bentuknya ini ya, tadi ini ya. Nah, ini kan dia tertutup, jadi areanya tertutup. Nah, ini konvergensinya, maka ini integral tertutup untuk suatu C, kemudian dibagi dengan 1/2 pi J ya. Baru dia nanti akan kembali lagi ke sinyal diskritnya. Nah, cara untuk mentransformasi Z ini banyak ya. Jadi ada cara informal. Ini untuk yang Z inverse-nya itu ada cara menggunakan inspeksi, kemudian pecahan parsial juga bisa menggunakan deret pangkat. Sekarang contohnya ya, contoh untuk transformasi Z. Kalau untuk paling gampang ya kita gunakan yang fungsi impuls ya, delta n, dimana delta n ini hanya ada pada saat n sama dengan 0 ya. Maka untuk suatu rentang minus tak terhingga sampai tak terhingga,
maka dia hanya ada pada saat n sama dengan 0. Maka ini adalah sama dengan 1, otomatis di sini untuk n sama dengan 0, maka z pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, jadi daerah konvergensinya ini untuk semua z. Ya, jadi semua area konvergensinya itu adalah di semua z. Untuk z untuk fungsi impuls ya. Fungsi impuls. Bentar, kalau digambarkan itu ada enggak ya? Sebentar saya cek dulu. Oh, tidak ada di sini. Oke, kita lanjut lagi ke sini saja. Kemudian untuk deret pulsa segi 4, di mana kita punya suatu deret dari 0 sampai m, di mana ini nanti jadi kita punya 1, z minus 1, z minus 2 sampai z minus m. Ini daerah konvergensinya tidak sama dengan 0 lagi. Kalau tadi ini kan dia semua daerah ya, daerah konvergensinya itu di seluruh di seluruh ROC atau range of convergence-nya. Kalau di sini daerah konvergensinya tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini daerah konvergensinya ini lebih dari 0, daerah konvergensinya lebih dari 0. Karena kalau kita buat di sini kan ini deretnya kan jadi deret ini nanti saja. Ini intinya di sini ya. Daerah konvergensinya tidak sama dengan 0. Nah, ini contohnya untuk yang deret sisi kanan. Deret sisi kanan kita punya nilai a pangkat n, un z pangkat minus n ya. Jadi kalau untuk z pangkat minus n-nya, un-nya berarti kita punya batas 0 sampai ini kan batasnya 0 sampai tak terhingga ya. N sama dengan 0, maka di sini sampai tak terhingga, maka kita rubah di sini batasnya un-nya hilang, tinggal a pangkat n dan z pangkat minus n. Ini kan kalau kita buat a pangkat n, z pangkat minus n ya, maka ini kan bisa kita jadikan seperti ini ya, jadi seperti ini ya. Kita keluarkan n-nya di sini. Maka kalau kita lihat di sini, ini harus untuk konvergensi, maka dia nilainya harus kurang dari 1 ya. Karena kita mau membuat deret yang ini ya. Kita ingin membuat deretnya itu ada, maka dia harus konvergen di sini. Jadi 1 per 1 minus a ya. Jadi nilai a-nya ini untuk nilai absolutnya mutlak dari a-nya itu harus kurang dari 1. Maka kalau di sini kita lihat a-nya itu harus kurang, a-nya adalah a, z pangkat minus 1 ya. Jadi di sini maka ini nilainya harus nilai absolutnya harus kurang dari 1. Atau kita bisa tulis a per z ya. Dari 1, maka kalau kita buat di sini z, kita pindah z-nya ke sini ya. Jadi kita punya z, jadi harus kurang lebih dari a. Ya, seperti ini. Jadi kita punya z ini lebih dari a ya. Agar konvergen. Maka kalau kita masukkan ke persamaan deret tadi, deret yang konvergen tadi, deret konvergen, maka kita bisa mengganti tadi, jadi kan jadi a-nya kita ganti 1, tadi kan a-nya jadi a pangkat z ya, a per z ya, a per z, maka kita ganti ini jadi a per z. Kemudian dia berubah dari sini karena ini kan dikalikan dengan 1 per 1 minus a per z, kita kalikan dua-duanya dengan z, z per z, maka kita punya z per z min a. Karena tadi harus z-nya harus lebih dari a agar dia konvergen. Ya, karena kalau kita lihat di sini kalau z-nya sama dengan a, maka dia akan di sini akan sama dengan 0, maka ini akan jadi tidak terhingga ya.
Maka kalau kita bisa tuliskan di sini daerah konvergensinya itu seperti ini ya. Kecuali dia tidak boleh sama dengan A. Tidak boleh sama dengan A. Nah, ini kita punya belum. Ini dulu. Jadi kita punya daerah konvergensinya Z untuk XZ ini adalah Z per Z minus A. Dengan daerah konvergensinya itu adalah A ya, acuannya A, kemudian kalau kita tulis di sini sama dengan Z itu adalah A. Jadi dia kurang dari Z ini harus dikurang dari A dan harus lebih dari A. Jadi ada di sini. Ini kan A-nya di sini, ini minus A, di sini A, jadi lebih semua di sini. Ini adalah daerah konvergensinya. Oke, kemudian kita lihat di sini kita punya ya di sini ya. Jadi contohnya tadi ini yang paling sederhana untuk yang UN. Deret sisi kanan kita sudah bahas. Region of convergence-nya seperti ini ya. Jadi untuk Z per ZA region convergence-nya adalah dari minus A dan A. Dan di sini Anda lihat di sini ada bulatan merah ya, kemudian ada silang. Ini adalah poles dan zeros ya. Kalau zeros itu yang bagian atasnya, kemudian pulse-nya yang bagian bawah. Kalau di sini berarti zerosnya ada di Z sama dengan 0 ya. Jadi yang ini, yang merah, kemudian pulse-nya adalah Z sama dengan A ya. Dia letaknya di A. Dan Anda lihat di sini region of convergence ini batasnya adalah batas lebih dari A. Jadi A sendiri ini tidak disertakan ya. Tidak disertakan ya. Kalau umpama tandanya ini berarti A-nya disertakan, tapi di sini A-nya tidak disertakan karena dia harus lebih dari A ya. Nilai absolut dari Z ini harus lebih dari A, yang artinya dia adalah lebih kecil dari minus A ya, kemudian lebih besar dari A sendiri. Dan ini zerosnya tidak menjadi bagian dari range of convergence-nya ya kan. Kurang dari A kan ke arah kiri sana ya. Kemudian lebih dari A kan ke arah kanan. Jadi dia di luar. Ini namanya eksterior. Kita sebut sebagai ROC-nya eksterior. Eksterior mengarah keluar. Kemudian kalau digambarkan menggunakan MATLAB ya, sebenarnya bisa kita lihat seperti ini. Untuk suatu ini daya ya, W log X ini satu sinyal daya ya, sinyal daya di mana ditransformasikan ke frekuensi kompleks. Maka kita punya ini gambarnya seperti ini. Jadi dia untuk domain domain realnya itu di 0,8, A-nya di 0,8 di sini ya. Ini di sini 0,8, kemudian di sini adalah sama dengan apa ini? Oh ya, di sini 0,8 juga ya. Di sini solusinya di sini juga 0,8. 0,8 juga. Jadi di sini dia punya ada satu zeros dan ada satu pole ya, satu zero dan satu pole. Kalau di sini kalau kita lihat di sini untuk nilai A 0,8, Z-nya sama dengan 0, kemudian Z sama dengan di sini 0,8. Oke. Ini hanya gambaran saja ya, gambaran untuk satu sinyalnya apabila dirubah ke domain domain Z ya, domain Z kita punya satu zero dan satu pole. Ini ada di ya, ini 0,8 sama 0,8. Untuk menunjukkan ini saja solusinya ada di range of convergence-nya adalah eksterior ya, tidak ke dalam. Oke, selanjutnya bagaimana dengan satu sinyal ke arah sisi kiri? Kalau Anda lihat di sini kita punya Xn sama dengan minus A pangkat N, U minus N minus 1. Kalau untuk
U minus N minus 1 kan berarti dia ke arah ini ya, ke arah kiri. Ini minus N nya, kemudian Anda lihat dia mulai dari mana, kita lihat dia mulai dari N sama dengan kalau kita lihat di sini kan minus N minus 1 kan sama dengan 0. Kalau kita buatkan N sama dengan 1 ya, N sama dengan minus 1. Berarti dia dari minus batasnya adalah N sama dengan minus tak terhingga sampai ke paling besar adalah minus 1 ya di sini. Minus 1. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ini minus ya. Maka deretnya jadi seperti ini. Kemudian A pangkat N UN min 1 ini akan jadi, ini kan sudah kita terjemahkan yang ini tadi menjadi batasnya sigmanya ini tadi. Kemudian kita kalikan dengan untuk mentransformasikan ke domain frekuensi kompleksnya yaitu Z pangkat N, Z pangkat minus N. Ini jadi kita kalikan dengan AN. Sehingga kita punya persamaannya adalah A pangkat N, Z pangkat minus N ya. Seperti ini. Kemudian ini dirubah ceritanya, kita balik saja. Kita balik dari, kita tukar ya batas bawahnya dengan batas atas. Kita mulai dari N pangkat N min 1, batas atasnya kita tukar menjadi tak terhingga, kemudian batas bawahnya adalah mulai dari 1 dengan konsekuensi ini N-nya kita rubah lambangnya ya. Jadi untuk plus minusnya kita rubah, yang di sini minus N jadi, yang ini N-nya jadi, yang awalnya plus N jadi minus N, kemudian yang Z-nya pangkat minus N jadi N ya. Sehingga kalau kita rubah, kita bentuknya akan seperti ini, sama. Jadi yang ini dan ini tuh sama. Tinggal kita rubah ininya apa namanya batasnya ya untuk menyamakan. Nah, tapi kan kalau kita perhatikan ini batasnya, kalau yang biasanya batas deret itu adalah mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Seperti ini kan mulai dari 0. Dan untuk persamaan deret yang kita punya ini kan adalah mulai dari 0 juga. 0 sampai minus 0 sampai tak terhingga. Sedangkan di sini ini tidak hanya sampai 1 saja. Maka kita perlu mengubahnya, bentuknya ini harus kita rubah menjadi batasnya jadi N sama dengan 0 ya. Terhingga. Maka kalau kita masukkan N sama dengan 0, risikonya adalah kita punya ini ya, S pangkat N, Z pangkat N. Kalau kita buat maka dia akan sama dengan 1 ya kan. Kalau kita pangkat AN pangkat N ini kan jadi 1, ini juga jadi 1 ya. Oh ini kok tidak, ini tidak ada minusnya, maaf. Ini jadi minus N, ini A pangkat 0 adalah 1, Z pangkat 0 jadi 1 juga. Maka untuk bisa real ya, untuk bisa tetap menjadi persamaan seperti ini, jadi walaupun kita tambahkan deret 0 di sini, maka kita harus mengurangi deret ini kan dengan nilai 1 ya. Karena yang pangkat 0 ini tidak ada di persamaan yang ini ya kan. Persamaan aslinya kan tidak ada, maka kita harus mengurangi dengan yang dikurangi dengan A pangkat 0 ya kan. A pangkat 0 dan Z pangkat 0. Atau ini adalah sama dengan satu ya, yang 1. Maka kita kalau rubah di sini minusnya jadi 1 minus N sama dengan 0 tak terhingga A pangkat minus N Z pangkat N, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kalau Anda lihat di sini kita samakan saja kan, bisa kita rubah jadi A pangkat minus 1 Z dikalikan dengan N ya. Jadi kita punya nilai ininya untuk deretnya, nilai untuk deretnya yang seperti ini. Nah ini deretnya ini yang A nya ini kan isinya A pangkat Z minus, ini kita ganti X saja ya, kita ganti X saja. Maka kita kalau punya seperti ini, jangan X apa ya, B saja, B kita ganti dengan B, maka kita punya B pangkat N ya, kita punya B nya isinya adalah B sama dengan A minus 1 Z. Maka dia bisa kita rubah menjadi persamaan deret ya, 1/1, karena dia nilainya ini, B nya ini adalah
kurang dari 1 ya. Nah, kurang dari 1. Nilai mutlak dari B ini kurang dari 1. Maka kita bisa merubah ya seperti ini lagi ya. Jadi untuk nilai B-nya ini tadi kan ini harus kurang dari 1. Maka kalau kita rubah dia akan jadi sama dengan ini kan jadi Z per A ya. Z per A kurang dari 1. Maka kalau kita rubah dia akan jadi Z menjadi A. Nah, ini. Nah, kalau kita rubah maka untuk region of convergence-nya dia akan menjadi minus A Z dan kurang dari A. Jadi A-nya itu lebih dari ini, lebih dari minus A. Kemudian batas kanannya itu kurang dari A. Maka kalau kita kira-kira ya bentuknya seperti ini ya. Kita punya A, ini A ya. Ini minus A, ini A. Maka untuk bentuk ROC-nya itu adalah interior. Jadi ini interior. Dibandingkan dengan yang tadi adalah eksterior untuk yang deretan sisi kanan ya. Yang sisi kiri ini kita punya yang interior. Jadi untuk yang ini jadi 1 min ya, jangan lupa ini ada satunya tadi. Jadi ini deretnya tadi kan jadi 1 per 1 minus A pangkat minus 1 kalikan dengan Z, sehingga kalau kita rubah dia akan menjadi 1. Sebentar. 1 minus ini kan jadi Z per A ya. Z per A maka kita kalikan dengan A semua. Punya A per Z ya. Jadinya kan seperti ini. Maka kalau kita buat ini adalah sama-sama 1 kita samakan, ini akan A minus Z, maka jadi A minus Z semua ya. Kita samakan penyebutnya A minus Z, maka di atas ini adalah A minus Z di minus A ya. Ini jadi ini hilang, maka kita punya ya, minus Z dan A min Z. Sehingga kalau kita bisa tukar ini kan kita mau jadikan positif ya. Mau jadikan positif, maka kita bisa merubah ini. Saya tulis di sini lagi aja. Saya tulis di sini, maka kita punya ini sama dengan ini dikasih batas. Kita punya minus A Z A. Maka kalau di sini kita punya, kita lanjut yang ini, berarti kita bisa keluarkan di sini minus Z ya, minus Z. Maka kalau kita tukar di sini minus Z-nya juga kita tukar, kita ingin mengeluarkan di sini minus ya, jadi ingin mengubah Z plus A, jadi Z minus A ya, karena kita tukar posisinya. Z-nya yang di bawah ini kita jadikan positif, jadi otomatis yang di sini jadi negatif, keluar tanda minus di sini ya. Z min A, maka otomatis minus ketemu minus bisa hilang, jadi kita akan punya Z per Z min A ya, seperti ini. Sama saja ya jadinya. Cuma dia mempunyai region of convergence yang berbeda ya. Kalau kita bandingkan dengan yang dengan yang sisi kanan tadi, deret kanan tadi, dia sama-sama Z per Z min A, tapi region of convergence-nya itu eksterior ya. Tapi kalau yang ini adalah interior ya, ini interior ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi dalam daerah konvergensi kita punya seperti ini. Dan untuk yang ini yang interior ya, interior untuk deret yang sisi kiri. Kemudian bila A kurang dari 1, deretan ini makan besar saat N sama dengan tak terhingga. Jadi XE pangkat J omega ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ininya ya, untuk nilai zeronya ini ada di dalam ROC. Jadi ada sifatnya ya, sifat untuk ROC ini juga punya sifat ini ya, sifat-sifatnya. Jadi pertama, ROC itu tidak ada pulse-nya, tidak ada pul. Jadi ROC tidak ada pul. Di dalam ROC tidak ada pul.
pol itu tadi yang bawah ya, yang bawah, kemudian yang atas tadi zeros. Kemudian jika xn itu sebuah deret yang tak terhingga, ya jadi xn ini sama dengan 0 kecuali di interval n1 sampai n2 ya. Jadi batasnya ada batas n1 dan n2 itu terbatas, dan XZ konvergen untuk suatu value untuk nilai Z, maka ROC itu adalah ROC-nya adalah keseluruhan Z plane kecuali Z sama dengan 0 dan Z sama dengan tak terhingga. Jadi keseluruhan bidang Z kecuali untuk Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan tak terhingga. Nah, ini untuk yang properti ketiga, jika xn ini adalah suatu deret sisi kanan ya, jadi x-nya itu sama dengan 0 untuk x-nya sama dengan untuk n sama dengan untuk suatu n antara n sama dengan n1 sampai tak terhingga. Sebentar, xn ada right shaded sequence ya, yaitu xn sama dengan 0 untuk n lebih dari n1. Oke, dan XZ konvergen untuk satu value Z, maka ROC, ini berarti batasnya di sini ya, batasnya di n1 ya, jadi n-nya itu xn ini nilainya 0 untuk batasnya dari mulai n1 dia baru ada gitu ya, tapi mulai dari n ini n1 di sini itu tidak ada ya, tidak ada nilainya, baru di sini baru ada ya, di sini ini deret sisi kanan, maka XZ konvergen untuk satu value Z, dan ROC-nya itu dalam bentuk ini ya, Z minus R max, sini R max, jadi dia lebih kecil, jadi ini eksterior ya, eksterior, jadi dia akan lebih kecil dari R-nya kan, kalau kita gambarkan tadi kan di sini ini adalah min R max ya, di sini R max, maka kalau kita gambarkan untuk ROC-nya dia ada di luar di sini. Nah, ini. Atau dari minus tak terhingga sampai tak terhingga dari R max ya, sama seperti ini. Jadi dia kurang dari tak terhingga sampai batasnya adalah R max ya. Jadi kalau kita buatkan bisa punya dua kita, jadi minus untuk yang tak terhingga seperti ini R max ya, dan minus tak terhingga kita tukar, nah ini jadi Z minus R max ya, jadi ke arah kirinya ini. Jadi kalau Anda punya batas seperti ini, maka kita bisa memecah seperti ini ya. Jadi batasnya adalah minus tak terhingga, dia lebih besar dari minus tak terhingga, tapi kurang dari minus R max ya. Jadi kurang dari R max nya. Ini di sisi kiri dan di sisi kanan bentuknya seperti ini, di mana R max equals the largest magnitude of any pulse of XZ. Jadi pulse yang paling besar, magnitudenya paling besar dari suatu hasil transformasi Z. Jadi ROC-nya itu adalah eksterior ya, eksterior dari circle Z R max yang seperti ini tadi saya gambarkan di bidang Z dengan pengecualian adalah Z sama dengan tak terhingga. Kemudian untuk left sided juga sama ya, dibalik aja. Kalau left sided intinya dia akan menjadi interior ya, sama dengan yang di right sided ini juga dia berarti kalau kita gambarkan kan dia nilainya itu n sama dengan 0 untuk n lebih dari n2 ya. Jadi untuk di n2 jadi dia batasnya ini 0. Jadi kalau kita gambarkan dia di sini di suatu n2, batas n2 ini ya. Jadi
dia punya N1, N sama dengan 0, N sama dengan 1 sampai N2. Nah, di sini tidak ada 0 ya. Jadi dia ada di sebelah kiri, Dan ini adalah batasnya adalah lebih dari minus tak terhingga ya. Minus tak terhingga. Jadi dia lebih besar dari minus tak terhingga sampai N2. Jadi ada di sini. Minus tak terhingga, kemudian ini minus tak terhingganya di sebelah sini ya. Jadi ada di area ini untuk apa namanya xn-nya. Xn konvergen untuk satu value z ya. Berarti z-nya adalah kurang dari 1, maka ROC-nya is of the form di sini. Jadi bentuknya adalah minus R min z ya. R min, kemudian atau dia seperti ini. Jadi dia akan sama dengan 0 z kurang dari R min, dan dia akan sama dengan 0 ya z R min minus R min. Jadi kalau kita gambarkan dia jadi interior ya, kita gambarkan di sini kan berarti di sini minus R min-nya, di sini R min ya, berarti dia ada di dalam area ini. Seperti ini. Ini berarti nolnya ini tidak diikutkan. Nolnya ini tidak diikutkan ya. Dia sampai 0 saja ROC-nya. Jadi antara Z sama R min di sini sebelah sini, kemudian yang ini 0 sampai minus R min di sini ya. Jadi dia lebih besar dari ini sampai R min. Jadi interior, di sini interior. Nah, ini kalau dia two sided, jadi dua sisi ya. Jika Sn is infinite duration sequence that is neither the right side or left side, jadi dia tidak sisi kanan atau sisi kiri, maka Xn itu akan berkonvergen untuk suatu value z, dan sehingga ROC-nya adalah dari R1 dan R2. Jadi R1, R2 adalah magnituda dari dua pole ya, yang pole tadi yang bawah dari Z. Terus ROC is an annular ring. Annular ring itu artinya gabungan ya dari Z plane antara circle Z dan ZR2, not containing any poles. Jadi tidak ada poles di dalam ring tersebut. Jadi untuk public value follows immediately from the definition of pole, that is Xz is infinite at a pole. Jadi dia tidak ada polesnya. Jadi ini nanti akan jadi annulus ring. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita punya deretan eksponensial seperti ini, jadi kita punya deretan eksponensial untuk nilainya adalah setengah n un ya. Jadi kalau setengah pangkat n un min sepertiga pangkat n un, maka di sini kita masukkan ini jadi batas ya, un otomatis jadi batas sigmanya, sumasinya dia hanya akan sampai ini adalah un, maka dia akan menjadi 0 sampai tak terhingga. Kemudian nah ini jadi setengah n ini yang nanti akan kita kalikan dengan z pangkat minus n, ini z pangkat minus n, maka kalau kita gabungkan dia akan menjadi seperti ini ya, setengah z pangkat minus 1 pangkat n minus sepertiga z pangkat minus 1 pangkat n ya. Kemudian dari sini kita punya untuk nilai b-nya, itu b-nya kan berarti kita punya yang suku pertama ini kita punya setengah z min 1 ya, z min 1 kita punya ini harus kurang dari 1 ya, maka kita punya 1/2z sebenarnya, 1/2z. Kemudian di sini kita rubah, di sini berarti kita naikkan sama dengan 1, maka kita punya z ya, kita punya z untuk di sini, maka akan jadi
Z ini berarti antara setengah dan minus setengah ya. Seperti ini. Kemudian yang suku keduanya, yang ini kita punya min 1/3 Z ya, 1/3 Z. Karena di sini adalah mutlak ya, jadi dia akan otomatis berubah juga 1/3 Z, maka dia akan dimutlakkan di sini akan sama dengan 1, otomatis di sini akan jadi Z ya. Z, kemudian dia akan berubah di sini Z, kemudian jadi 1/3 dan minus 1/3 ya, seperti ini. Yang ini untuk yang apa namanya, nah, ini kemudian untuk yang ini ya. Maka kalau kita buat, nah kalau kita buat ini sekilas ya, ini kita berarti untuk yang ROC nya yang suku pertama ini kita punya ya, yang suku pertama berarti kita punya ROC nya antara berapa ini, jadi dia kurang dari setengah ya, kurang dari setengah, kemudian dia lebih dari setengah ya, kemudian ini lebih dari kurang dari 1/3 dan lebih dari 1/3, maka yang untuk ini warna biru saja, ini min setengah, ini hijau aja setengah, nah, maka ini berarti dia ke mana, eksterior ya ini ya, maka dia adalah eksterior. Kita punya pulse-nya di sini adalah eksterior, pulse-nya di sini, kemudian ROC-nya adalah eksterior. Begitu pula dengan ini ya, ini 1/3, ini berarti 1/3 letaknya di sini, dalam sini. Ini ada minus 1/3, di sini juga 1/3 ya. Di sini juga eksterior semuanya. Nah, pertanyaan nanti ini di sini yang mana, dipilih yang mana, apakah yang apa namanya, yang anulus atau nanti dari min setengah atau min 1/3. Oke, kita lihat dulu persamaannya. Ini sebenarnya belum selesai, jadi kita punya dua persamaan. Kita punya satunya B-nya, untuk B1-nya tadi adalah B1 tadi adalah sama dengan apa tadi? 1/2 Z ya. 1/2 Z. Kemudian B2-nya tadi kita punya min 1/3 Z. Jadi kalau kita buat deretnya seperti ini, penyelesaian deretnya, sehingga kalau kita gabungkan ya jadi seperti ini saja. Kita kalikan dua-duanya dengan Z, kita kalikan dua-duanya dengan Z ya, maka kita punya Z per punya Z, kemudian di sini adalah Z minus 1/2 ya, 1/2, kemudian di sini ditambah dengan Z plus 1/3. Maka kalau kita mau menambahkan, kita penyebutnya kita kalikan dengan ini, yang ini kita kalikan dengan ini, kita punya Z apa ini, Z kuadrat ditambah 1/3 Z ya, ditambah Z kuadrat min setengah Z dibagi dengan kita tidak usah mengalihkan karena ini justru ini bentuk seperti ini yang kita butuhkan untuk bisa melihat pole-nya ada berapa ya. Ini kan kita lihatin, kita punya dua pole, Z sama dengan setengah ya, dengan Z sama dengan minus 1/3. Walaupun kalau dilihat batasnya tadi sama ya, di setengah 1/3-nya sama. Nah, kita punya seperti ini,
sepertiga Z dikurangi setengah Z ini bisa kita jadikan 1/6 sebenarnya. 1/6 ini jadi 2Z kuadrat, kemudian sepertiga Z ini jadi 1/6 ya, 1/6 berarti ini adalah 2/6. 2/6 dikurangi 3/6 min 1/6 ya. Min 1/6. Kita punya 1/6 Z. Min 1/6 Z. Kita punya Z min setengah Z plus 1/3. Yang ini kemudian dirubah menjadi seperti ini karena kita mengeluarkan 2Z-nya ya. 2Z-nya kita keluarkan, otomatis di sini jadi 1/12 ya. Jadi seperti ini. Maka kalau kita gambarkan kita punya beberapa pole dan zero ya. Kita punya beberapa pole dan zero. Yang tadi untuk yang 2Z ini berarti kita punya Z sama dengan 0 ya. Z sama dengan 0 berarti kita punya zeros-nya ada di 0. Dan ini ya, sebenarnya ada satu lagi, Z sama dengan 1/12 itu sekitar 0,083. Jadi kalau di sini harusnya ada di sini, ada 2 di sini. Kemudian selanjutnya kita punya polesnya ada 2, yaitu di Z sama dengan setengah dan Z sama dengan 1/3 ya. Di sini kita buat ini setengah ya, setengah, kemudian di min 1/3 ya, min ya, di 1/3. Jadi ada polesnya dari sini. Maka kalau kita buat ROC-nya itu yang kita ambil itu adalah yang paling luar ya, karena dia eksterior maka kita ambil yang paling luar, yaitu di 0,5. Yang 1/3 ini tidak dipakai ya. Jadi kita ambil yang dicakup oleh semuanya, maka hasil penggabungannya adalah dari batas 0,5 bukan batas 0,3 ya. Karena di sini kan yang setengah belum ada anggotanya yang di sekitar sini kan. Nah, maka penggabungannya adalah dari yang paling besar, yaitu yang 0,5. Ini jadi ROC-nya. Ini harusnya ada satu lagi ya di sini ya. 0,05 di sini. Ada satu pole lagi, yaitu di 0,083. Kurang panjang ya. Ini 0,083. Jadi ada 2 zeros dan 2 pole. Kita punya 2 zeros dan 2 pole. Kemudian kalau kita coba untuk yang kita balik ya. Kalau yang tadi kan sepertiga UN-nya ini sudah sama, maka kita sama saja bentuknya seperti ini. Kemudian kita rubah untuk yang bagian setengah N-nya, setengah pangkat N-nya itu kita rubah jadi untuk arah kiri. Yang tadi kan dia arah kanan ya. Untuk yang arah kanan. Untuk yang arah kiri. Kemudian untuk yang sisi kiri ini kita bisa melihat di tadi sudah kita kita kerjakan untuk yang sudah kita kerjakan untuk yang sisi kiri itu kan dia bentuknya seperti ini ya. Jadi Z per Z min A ya. Z per Z min A berarti kita punya A-nya adalah minus setengah N. Maka untuk yang oke, kita kerjakan lagi aja sama dengan, berarti kita punya kalau ditransformasikan Z akan menjadi seperti ini ya, 1 per setengah Z min 1. Maka kalau min A nya kan tadi kan sama dengan OB nya ya, tadi B nya kita buat sesuai dengan yang sudah kita kerjakan di atas B ini kan, maka sama dengan adalah ini setengah N kita tadi keluarkan di sebelah kiri
Oke, sudah, berarti ini adalah setengah ya. Bukan minus setengah tapi setengah. Setengah berarti pangkat setengah. Kemudian oke, coba kita kerjakan ulang ya. Kita kerjakan ulang. Jadi kita kerjakan ulang, berarti ini kan sama dengan yang ininya kan sama dengan A nya ya. A kan kalau kita di persamaan tadi kan minus A N ya, A pangkat N U minus N minus 1, kemudian kita transformasikan tadi jadi Z Z min A, cuma dia jadi interior ya. Jadi interior, maka dia akan jadi minus setengah Z kemudian setengah ya, jadi interior. Nah, ini kemudian kita punya Z ini kan jadi Z per Z min setengah ya. Dengan A nya tadi kan seperti ini tadi, jadi tetap punya kalau kita transformasikan tetap menjadi Z per Z minus A ya, dan hasilnya ROC nya adalah interior. Maka kalau kita buat di sini, kalau kita lanjutkan, jadi kita punya yang ini, yang suku pertama ini adalah yang setengah, kemudian suku kedua tadi adalah yang sepertiga ini tadi ya. Sepertiga kita dapatkan ini adalah eksterior ya. Eksterior kita punya, gambarkan min sepertiga Z ya, kemudian sepertiga, jadi dia kurang dari sepertiga. Oke, dia menjauh, kemudian lebih dari sepertiga menjauh ke kanan. Oke, ini kan ke kiri ya, ke kiri, ini ke kanan, berarti eksterior, ini adalah interior. Dengan batasnya adalah sepertiga. Maka kalau kita buat ini dilanjutkan sama seperti yang di atas, maka kalau kita lanjutkan kita akan seperti ini ya. Jadi tadi sudah saya singgung, kurang satu zerosnya yaitu 0,083 ya untuk yang sini ya. Berarti kita punya Z sama dengan 0 untuk zerosnya. Kemudian Z sama dengan 1/12 ya di sini dan di sini. Kemudian untuk pulsnya untuk yang di sini adalah Z sama dengan setengah ya. Kemudian Z sama dengan minus sepertiga pulsnya dengan, nah ini yang harus diperhatikan, Z sama dengan setengah tadi itu adalah ini adalah interior ya, dia interior, kemudian yang ini eksterior. Jadi ini eksterior dan ini adalah interior. Jadi dia ke setengah ini dia ke keluar ya, mulai ke, oh maaf, ini ke dalam. Di setengah ini dia mulai ke dalam, kemudian di minus sepertiga dia keluar. Jadi anulsnya adalah berbentuk ring ya. Dia jadi satu. Jadi untuk yang ini saya bedakan saja yang mana ya, nah, ini yang biru aja. Jadi yang setengah itu kan ada di sini, dia akan ke arah dalam, ini dia kan interior ya, jadi dia ke arah dalam, ke dalam. Tapi untuk yang sepertiga ini, minus sepertiga ini dia ke arah luar. Jadi kita buat warnanya ungu aja, ke arah luar ya, jadi ke arah luar sini. Ya, berarti dia nanti ketemunya adalah di area ini, penggabungan ini, penggabungan ring ini. Ya, jadi kalau kita buat batasnya berarti di sini, untuk sepertiga dan setengah ya. Jadi kalau kita buat batasnya, kalau kita jabarkan ini tanda mutlaknya kita hilangkan, akan jadi seperti ini ya, sepertiga Z ya. Kalau yang positif berarti kita tidak rubah ininya, apa namanya, angka-angkanya. Tapi kalau dia untuk yang tandanya minus,
satu lagi, maka kita akan rubah angka-angkanya. Z kita rubah, ini tandanya berubah ya, di minus sepertiga dan setengah. Setengah. Jadi antara sepertiga dan setengah ya, sepertiga dan setengah di sini ya, sepertiga dan setengah di sini batasnya. Kemudian juga dia antara minus sepertiga, lebih kecil dari minus sepertiga tapi lebih besar dari setengah ya. Di sini ya, lebih besar dari minus setengah. Minus setengah kan ada di sini ya, minus setengah, minus 0,5 lebih besar dari setengah, tapi dia lebih kecil dari minus sepertiga ada di sini. Jadi untuk daerah konvergennya ROC-nya adalah yang seperti itu. Oke ya. Ini contohnya untuk pole zero dan daerah konvergensi. Oke, lanjutnya adalah apabila kita punya suatu sinyal dengan deret waktu terbatas. Dan waktu terbatas ini untuk sinyal adalah xn sama dengan a pangkat n. Untuk nilai untuk n-nya itu adalah 0 sampai n-1 ya. Dan nilainya 0 untuk nilai yang indeks yang lain, n-nya yang lain. Maka kalau kita gambarkan dia akan seperti ini. N sama dengan 0, untuk n batasnya atasnya adalah n-1, kita punya a pangkat n, z, kalau kita ini transformasi ya, transformasi dengan z pangkat minus n, maka dia akan menjadi seperti ini, a pangkat z minus 1 pangkat n, maka kita punya betanya tadi adalah sama dengan a pangkat z minus 1 atau sama dengan a per z ya, a pangkat z. Kemudian sehingga kalau kita buat untuk suatu ini dilihat ya, ini jadi ini batasnya bukan untuk a kurang dari 1 ya, ini jadi a nya ini tidak sama dengan 1, jadi bukan sama dengan 1, maka kita gunakan persamaan deret yang lain ya. Persamaan deret yang lain ini ada untuk yang dia nilainya ini tidak apa namanya, tidak konvergen, tidak kurang dari 1 ya, A-nya ini tidak kurang dari 1. Jadi untuk rumusnya adalah seperti ini. Jadi kalau untuk yang n sama dengan sampai n-1, jadi 1 seper sama dengan 1 dikurangi a pangkat n dibagi dengan 1 minus a ya. Jadi kita tulis saja persamaannya. Jadi kalau untuk minus n sama dengan 0, untuk n minus 1 itu untuk a pangkat n ini kita ganti jadi b aja, karena kan kita menggunakan b ya, biar bisa membedakan, karena kita di sini sudah menggunakan a. Ini sama dengan b pangkat n itu kan sama dengan 1 per b pangkat n besar ya, dikurangi dengan 1 minus b ya. Kita punya b nya ini sama dengan ini. Maka kalau kita buat apa namanya, kita masukkan ke persamaan ini, maka xz-nya tadi dengan b-nya tadi adalah a per z, maka kita punya 1 xz ini akan sama dengan ya 1 seper minus a pangkat a per z ya, a per z pangkat n ya, ini seperti ini, kemudian 1 seper a per z ya, seperti ini. Nah, gimana ceritanya kok bisa jadi seperti ini ya? Jadi ini ceritanya adalah kita buat ini, jadi kita tetap persamaannya yang ini ya, terutama yang atas ini. Oke, oh, ini dulu kita berubah dulu. Mana tadi undunya, mana undu? Oke, saya tulis lagi berarti kita punya a per z pangkat n juga, maka kita akan ingin mengalihkan ini dengan z ya, kita kalikan dengan z semua, z plus z kita kalikan, maka kita punya z minus z a z minus 1 untuk n, maka kita punya z minus a ya. Kemudian yang kita ini ya, fokus ke yang atas dulu, jadi di sini a, saya bedakan aja ini warnanya, z minus
Maka ini kan bisa kita buat Z, kita keluarkan lagi dia jadi A pangkat N ya, A pangkat N, kemudian Z pangkat minus N ya. Kemudian kalau kita lihat di sini kan ini kan Z plus 1 ya, jadi kita bisa gabungkan yang atas, kita fokus ke atas itu, Z sama dengan Z plus 1, berarti ini minus N plus 1, minus N plus 1, kemudian kita punya A pangkat N ya. Pangkat N, maka kita punya seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita punya Z Z minus N plus 1 dengan Z dikurangi Z pangkat minus N plus 1 dan A pangkat N. Maka kita ingin menyederhanakannya di sini. Kita ingin dia di sini tinggal A pangkat N ini sendiri, maka kita bisa kalikan di sini, tentu saja kita lawan dengan konjugatnya yaitu N min 1. Maka kita kalikan, untuk yang bawah kan kita tinggal kalikan saja. Jadi yang nanti bentuknya akan tetap seperti ini, maka kalau yang atas kita kalikan saja dengan Z pangkat N min 1. Z pangkat N1, maka di sini adalah Z pangkat Zn ya. Jadi kalau di sini kan kita kalikan Z N min 1 dikalikan dengan Z pangkat 1 ya kan. Berarti ini akan hilang, tinggal Zn. Kemudian di sini Z min 1 dikalikan dengan Z min N plus 1. Ini akan hilang, N-nya akan hilang, plus 1-nya juga akan hilang, maka akan jadi 1 ya. Jadi 1, kemudian Anda kalikan dengan A pangkat N. Maka otomatis di sini akan jadi Z pangkat N saja di sini. Z pangkat N min A pangkat N ya. Kan hilang ya. Jadi makanya dia bentuknya seperti ini. Dengan di bawahnya adalah tetap Z pangkat min 1, karena tadi kan sudah dikalikan dengan Z pangkat N min 1. Oke, dengan asumsi jumlahan teratas, bila A pangkat Z minus 1 terbatas, hanya membutuhkan bahwa A-nya ini itu harus di bawah tidak terhingga ya, di bawah dari tidak terhingga. Jadi dia harus kurang dari tidak terhingga untuk bentuk A-nya ini. Jadi kalau kita tuliskan minus tak terhingga, jadi batasnya adalah di sini ya. Jadi dia antara minus tak terhingga dan tak terhingga. Artinya dia tidak tak terhingga. Jadi harus terhingga. Dan Z tidak sama dengan 0. Karena kalau Z-nya sama dengan 0, maka ininya kalau di sini kan dipangkat sama dengan 0 kan sama dengan 0, maka jadi tidak terhingga lagi kan. Jadi tidak bisa terdefinisi. Maka dengan asumsi A tidak nilainya terbatas, maka secara konvergensi meliputi seluruh bidang Z dengan perkecualian yaitu Z sama dengan 0 ya. Jadi Z-nya tidak boleh sama dengan 0 karena ini tadi ya, kalau Z-nya sama dengan 0 maka akan tidak terdefinisi untuk suatu XZ-nya. Seperti ini. Untuk deret waktu terbatas, pol zero-nya contoh dengan N sama dengan 12, A-nya adalah 0,8 ya, A-nya adalah 0,8, otomatis di sini kita punya Z-nya itu sama dengan A, kemudian ada banyak 0 ya di sini ya, ada banyak Z pangkat, kan ada Z umpama 12, berarti kita punya di sini adalah Z pangkat 11 ya, Z pangkat 11 sama dengan 0, maka kita punya di sini adalah 0. Untuk polnya di sini X11 ya. Kemudian untuk N, sedangkan pangkat N ini kan dia punya pasangan ya, Z untuk 1 sama dengan setengah tadi berapa? 0,8 ya, 0,8, kemudian dia akan ditambah dengan Z berapa ini? Z8 ya, Z11, kemudian Z12, maka kita punya Z pangkat 12,
kemudian itu sama dikurangi dengan A-nya adalah 0,8 dipangkat dengan 12. Ya, jadi ini nanti bisa kita terjemahkan Z-nya ini, ZK-nya itu menjadi suatu bentuk angular ya, bentuk angular dengan frekuensi angular. Itu sama dengan ZK itu, ZK sama dengan ini, A pangkat J 2pi K per N ya. Tadi kan kita buat K-nya itu adalah sampai 12 sampai N-1. Maka kalau kita putar presentasinya akan berbentuk seperti ini. A-nya tadi adalah 0,8. Jadi ada satu pole dan zero yang bersinggungan pada saat K sama dengan 1 ya. K-nya sama dengan 1 dengan pole-nya akan saling bersinggungan di 0,8. Jadi dia di sini K-nya adalah ini harusnya 0 ini ya. Bentar. Harusnya sebentar. K-nya karena J pangkat 0 bukan sama dengan 1 ya kan? Ya harusnya di sini. Karena ini jumlahnya adalah ya ini batasnya N sama dengan 0 ya. Ini harusnya di sini adalah sama dengan 0 ada nolnya di sini. Di sini ada nolnya. 0,12N1 sehingga dia karena kalau untuk yang umpama dia 1 berarti 1 per 2pi karena dia ada di titik 0 ya nih. Ini kan titiknya 0. 2 tidak ada lagi 2pi 1 kan berarti 1 per 12 ya. 2pi per 12 berarti pi berikutnya adalah pi per 6 ini pi per 6 ya. Pi per 6 itu berarti ya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 iya betul. Pi per 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, betul. Karena kalau yang tipe 6 kan berarti 6 per 12 2pi 6 per 12 dari 12 per 12 kita punya 1 pi ya ini benar di sini kan. Jadi kita punya ini pi per 6 kemudian 2 apa ini 2 kali 2 pi per 6 2 pi per 6 berarti pi per 3 ya pi per 3 kemudian dan seterusnya sampai ini adalah sebesar pi ya. Oke situ ya. Jadi di sini ini mulai dari 0 harusnya sampai n-1. Jadi untuk yang pole-nya itu akan berhimpitan dengan zeros yang untuk K sama dengan 0. Oke ya, jadi zerosnya yang banyak. Kemudian untuk yang berikutnya, contoh berikutnya adalah untuk suatu derajatan waktu terbatas dengan 2 kali delta n ditambah delta n-1 ditambah delta n-2. Oke, berarti kita punya sini z ya, z kemudian di sini adalah z pangkat minus 1, ini adalah z pangkat minus 2. Kemudian di sini untuk apa namanya? Ada 2 sebenarnya, ini kita punya z pangkat plus 2 sang pangkat 2 ini adalah z, kemudian di sini ada z pangkat 0 ya. Ya benar nggak? Sebentar. Ya jadi kalau kita kita pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan kita untuk yang 2 delta n maka kita punya untuk n hanya ada pada saat n sama dengan 0. Kita punya 2 di sini ya. Kemudian ada pergeseran kalau kita lihat dari apa namanya delta n, maka kemudian untuk yang delta n, kemudian kalau delta n-1 maka akan ada pergeseran yaitu sebesar z pangkat minus 1 ya.
kemudian di sini 2 kali Z pangkat minus 2 ya. Jadi daerah konvergensnya untuk yang sebelah kanan, daerah konvergensnya adalah ya, ini untuk yang lebih dari 0 ya, lebih dari 0 maka dia adalah eksterior. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah 2 dikali delta n plus 2, kemudian delta n plus 1 dan 2 kali delta n. Maka kita punya di sini 2z kuadrat tambah z ditambah 2 ya di sini. Oke, kemudian xn-nya kalau kita gabungkan maka kita punya xn-nya adalah di sini n plus 2 nya tadi berarti 2z kuadrat yang ini ya, kemudian delta n plus 1 yang ini z ya, kemudian 2 kali delta n yang ini z minus 1 yang ini ya, 2z minus 2. Kemudian ini harusnya ini untuk yang sebelah kiri, ini contoh saja berarti ini tidak ada berhubungan. Jadi kalau ini yang untuk yang arah sini maka dia akan eksterior ya, eksterior. Kemudian di sini adalah interior. Ya kalau kita buatkan berarti dia di sini adalah minus tak terhingga z ya sampai sini. Kemudian kalau dari sini kan berarti dia z-nya adalah Oke, berarti dia ingin menunjukkan bahwa ini adalah antara kalau kita buat seperti ini berarti kita punya dua daerah konvergen ya, yang digabungkan yaitu lebih dari 0 dan kurang dari minus tak terhingga, kurang dari tak terhingga, maka dia akan jadi 0 dan sampai tak terhingga. Nah, ini adalah pasangan dari transformasi Z sendiri. Tadi sudah beberapa kita sudah coba ya dan buktikan ya. Ini kalau umpama delta n minus m maka ada transformasinya tinggal pergeserannya aja. Ini semua z kecuali untuk daerah konvergensinya ini adalah semua z kecuali z sama dengan 0 bila m lebih dari 0 atau z sama dengan tak terhingga bila m kurang dari tak terhingga. Ya, jadi sehingga diaplikasikan seperti ini ya. Kalau kita lihat tadi kan kalau z sama dengan z minus 1 ya, berarti kan m-nya kan lebih dari 0 ya, karena ini kan sama dengan m-nya sama dengan 1 ya. Semua z kecuali z sama dengan, maka ini adalah kecuali 0 ya, kecuali 0. Kemudian kalau z plus 1 itu kan berarti m-nya kurang dari 1. Bila m, maka z-nya itu z-nya batasnya adalah tak terhingga ya. Nah, ini batasnya. Jadi kalau yang plus itu adalah m-nya sama dengan m-nya sama dengan minus 1. Itu akan batasnya adalah tak terhingga. Sedangkan kalau lebih dari 0 maka batasnya adalah 0 ya, kecuali 0. Nah, ini tadi sudah UN-1 pembalikannya, kemudian pangkat n, pangkat UN ya. Jadi bedanya di sini, jadi ada di sini A-nya, kemudian n pangkat UN, NA pangkat N untuk UN ya, seperti ini. Bisa kita gunakan, sudah ada pasangannya, tinggal kita gunakan. Oke, baik, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Saya ini untuk yang bagian 1 ya, nanti ada bagian 2-nya lagi untuk transformasi Z. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti dikerjakan latihannya ya, sebagai
tugas presensi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.